Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizza. Saya guru pendidikan agama Islam di SMA IT Yashuda sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 periode 1 tahun 2026 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 525211998. Pada hari ini Selasa tanggal 20 Januari 2026 saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 10 di SMA IT Yashuda dengan materi menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat untuk melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, betul? Betul. Ya, pertama agar waktu kita bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa? Ketua kelas di sini siapa? Ya. Silakan untuk memimpin doa. Sebelum belajar adalah kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahi Rabbana wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Absen terlebih dahulu. Ajni hadir. Damat hadir. Juliana Rosa Hadir. Pipi. Hadir. Terus Rena Hadir. 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 Rio Ini. ada. Ada. Siti Salsabila Hadir. ada. Maria Hadir. Raihana Sipa Adawya Hadir. hadir. Dina hadir. Suci Hadir. alhamdulillah ya hadir semuanya. Baik, selanjutnya menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air kita, yaitu Indonesia. Untuk itu silakan berdiri semuanya. Garuda Pancasila. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa.
sebelum ke pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat pembelajaran yang sebelum ini tentang apa? Ya, tentang apa? Peran ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Tahu Wali Songo? Tahu. Wali itu kekasih. Allah. Songo itu 9. jadi Wali Songo itu Ada 9. dari mulai Sunan Jasik. Sunan Sampai Sunan Kalijaga. Kudus. Kurian. Gunung Jati. Gunung Jati. Nah, ada terakhir Sunan Gunung Jati. Jadi ada 9. 9. Yang dekat daerah kita ada di Cirebon. Sunan Gunung Jati. nama aslinya Syekh Syarif Hidayatullah. Ya, itu materi yang belum. Sekarang pembelajaran sekarang mengenai menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Wow. Ya, jadi kita membahas pergaulan yang bebas. Ada yang tahu bebas yang gimana? Tanpa aturan. Coba. Tanpa aturan, melebihi batas, ya. Itu tentang pergaulan bebas. Kalau zina ada yang tahu? Zina? Hubungan antara pria dan wanita yang belum terikat oleh halal. Untuk tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu ada 3, yaitu peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab pergaulan bebas. Ya, itu tujuan. Yang kedua, peserta didik mampu mengaitkan masalah dengan dalil-dalil naqli yang ada pada Al-Quran dan hadis. Peserta didik mampu merancang solusi praktis dan preventif berdasarkan perspektif Islam. Itu tujuan pembelajaran pada materi ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas dan zina? Siapa yang bisa menjawab? Saya bisa, Pak. Ya, sob, Vivi. Suatu perbuatan atau hal yang menyimpang juga tidak sesuai syariat agama Islam, Pak. Soalnya dia tuh dapat melanggar norma-norma kehidupan manusia seperti halnya narkoba tuh, Pak, pergaulan bebas. Terus ini zina masuk pergaulan bebas juga. Ya, tepuk tangan. Ya, itu nanti akan diperdalam di materi ya. Yang kedua, mengapa Islam sangat melarang pergaulan bebas dan perbuatan zina? Siapa yang menjawab? Ya, Nana. Karena lebih mengarah ke dampak negatif itu untuk pergaulan bebas, Pak. Ya. Untuk zina di dalam hukum Islam juga kan kalau zina itu perbuatan yang sangat tercela. Nah, itu dosa, Pak. Ya. Tepat dipahami? Tepat, Pak. Yang ketiga, pertanyaannya bagaimana cara menjauhi pergaulan bebas dan zina di era digital? Siapa? Ya. Bijak dalam bermedia sosial, terutama dalam browsing sesuatu, jangan yang aneh-aneh, dan memudaratkan pada diri sendiri dan menjerumuskan pada hal. Kita ice breaking dulu. Tahu yang tepuk-tepuk? Tahu. Udah tahu ya? Tahu. Ya. Everybody beat one, beat two, beat three, beat four. Ya, semangat. Semangat. Kita mulai dari nol, Pak. Sekarang kita masuk ke materi ya. Kita lihat PPT di layar ini tentang menjauhi pergaulan bebas dan perilaku zina. Tadi sudah dibahas mengapa pergaulan bebas dilarang. Itu tentu
ada di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa terutama zina itu sangat dilarang, mendekatinya saja dilarang, apalagi terjerumus ke dalam zina. Gimana ayat nanti? Surat Al-Isra ayat 32. Taqrabuz Zina. Terus ada pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Di pergaulan seharusnya gaul, tetapi harus terkontrol dan Dibatasi. jika tidak terkontrol itu termasuk pergaulan Bebas. Lebih baik mempengaruhi daripada dipengaruhi. Terus ada tentang zina. Zina adalah adanya hubungan selayaknya suami istri antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan Pernikahan. Itu zina sangat dilarang dalam Islam, hukumnya Haram. haram besar. Kalau pacaran, Pak? Pacaran Pacaran masih zina ya? itu adalah mendekati. Zina. Jadi salah satu perbuatan zina itu adalah pacaran yang tidak Terkontrol. pacaran pokoknya. Ini larangan perbuatan zina ada di dalam surah Isra. Coba semuanya bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Alaihi sadaqallahu azim. Artinya apa? Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Itu zina. Terus ada macam-macam zina. Zina itu ada dua kan? Berulas ya. Ada zina Musan, ada zina musan. Buer muson. Apa perbedaannya? Terletak pada Kalau musan sudah nikah, kalau zina muson yang sudah sedang, kalau zina buer muson mah zina yang dilakukan yang belum menikah. Hukumannya juga pasti beda. Ya. Jadi mending mana? mulai Mending tidak dua-dua. Terus hukuman zina muson satu hukumannya didera atau dicambuk berapa? 100 hari. Terus kedua hukuman Rajam. hukuman mati. Rajam kan dikumaha? Dilempar oleh batu. Termasuk hayawan yang tidak dimuliakan bersyarat. Nah, termasuk hewan yang Tidak tidak dimuliakan bersyarat. Terus kedua zina buer muson hukumannya satu jika gadis Dan penjaga hukumannya apa? didera diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Jika janda atau duda Hukuman dan kajang hingga meninggal. Kejam sekali. Namun apa ya? iya makanya. Kita nggak boleh mendekati zina ya, Pak? Nah, pergaulan jaga. Jadi zina itu awalnya dari pergaulan yang Bebas. terkontrol atau bebas ya. Cara menghindarinya gimana? Satu, menjaga pergaulan yang sehat dan Etika terus menutup dan dan menjaga. menjaga aurat. Jadi zina itu awalnya adalah keterbukaan Aurat. Nafsu. terutama apa? Terutama wanita. Ya, jaga aurat. Terus ketiga, selektif dalam memilih teman bergaul. Jadi harus pilih-pilih bergaul. Jadi jangan memilih teman yang
Misalnya suka geng motor, mabok, diskotik diskotik. Jadi harus pilih-pilih, harus selektif. sama Keempat, santri. sama santri tah. Keempat, menghindari dan meninggalkan tempat maksiat. Memanfaatkan waktu luang dengan melakukan hal positif dan berbanyak. Zikir. Nah, kita di masjid we tadarusan. Nah, Iya, terutama di sini ya, Ya. di lingkungan pesantren pasti jauh, Selalu zikir. kiranya jauh untuk melakukan pergaulan bebas. Alhamdulillah. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Selanjutnya ada satu video yang membahas tentang pergaulan bebas. Jadi dampak pergaulan bebas. Jadi awalnya bahagia, pergaulannya terakhir sengsara. Coba dilihat, disimak, nanti ada pertanyaan. Aku bisa lagi meminta balik waktu. Kalau saja aku diberikan kesehatan, mungkin kejadiannya tak seburuk ini. Short movie. Apa yang masalah yang ada di video yang kalian anggap ini? Pergaulan bebas berujung pada Zina. terus apa dampak Dampak besarnya bagi perempuan sih Pak. perempuan bagaimana menghancurkan masa depan, Memalukan orang tua. mempermalukan orang tua, Dikeluarin dari sekolah. dikeluarin dari sekolah, terus Punya anak. Hamil di luar nikah. jadi banyak ya dampak buruk dari perbuatan zina. Jadi kita harus menghindari Pergaulan Pergaulan bebas. dan zina. Baik, sekarang kita akan melihat ada beberapa kasus. Nanti Bapak akan bagikan LKPD. Ya. Kalian nanti diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, yaitu satu, identifikasi masalah, analisis nilai agama, eksplorasi solusi, dan Rekomendasi tindakan. di dalam kasus-kasus yang Bapak sudah cantumkan di LKPD. Ya, ini kasus-kasusnya, contoh kasusnya. Dapat dimengerti? Jadi gimana sih? Menganalisis masalah. Mengenai masalah, Identifikasi. identifikasi, solusi, terus rekomendasi tindakan. Jadi tindakan apa yang harus dilakukan ketika melihat masalah seperti itu. Untuk kelompok seperti yang sudah Bapak katakan minggu lalu, sudah seperti ini ya. Ya. Kelompok pertama Bapak akan memberi nama kelompok pertama al-musinin. Ya, al-musinin. Apa arti al-musinin? Baik. Musin itu Baik. Baik. Amin. Nah, ini untuk LKPD-nya bisa dikerjakan secara bersama. Untuk kelompok 2, Bapak akan berikan nama kelompok An-Nur. An-Nur apa? Cahaya. Masya Allah. Untuk kelompok ketiga atau terakhir, Bapak akan memberikan nama kelompok Al-Hijrah. Alhamdulillah. Al-Hijrah. Al-Hijrah. Saya baca.
yang baik. Rekomendasi tindakan lagi. Dan ditanyakan apa? Ada sebenarnya agama Pak. Ya. Saya jawaban dan ngaji gitu ya Pak. Iya. Jadi masukkan para Iya, ya. Nah, seperti itu. Bagaimana? Ya, Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Bagaimana semuanya? Sudah? Siapa? Ada solusi? Ada. Ada tindakan? Ada. Pasti Pak. Baik, selanjutnya presentasi ke depan. Untuk yang pertama ke depan yaitu kelompok Al-Hijrah. Al-Hijrah siap? Silakan ke depan. Yang lain mengamati dan persiapkan pertanyaan untuk kelompok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Hijrah dengan saya Vivi, rekan saya Suci, Damar, dan Rio akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan tema menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan judul kasus mencari pelarian dari problem keluarga. Deskripsi kasusnya, Dito berasal dari keluarga yang broken home. Orang tuanya bertengkar terus, membuatnya stres dan merasa tidak nyaman di rumah. Untuk mencari perhatian dan pelarian, Dito menghabiskan waktu di luar bersama teman-teman yang dianggapnya memahami dirinya. Tanpa sepengetahuan orang tua, ia mulai mengikuti minum-minuman keras dan nongkrong hingga larut malam. Ia dekat dengan seorang perempuan yang juga memiliki latar belakang keluarga bermasalah, sama-sama broken home gitu Pak. Ya. Mereka saling curhat dan akhirnya terlibat hubungan fisik dengan dalih saling mengisi kekosongan hati. Saling curhat gitu tuh. Gak lama dari situ Dito sadar ini salah, tapi merasa ini satu-satunya cara dia untuk mendapatkan kebahagiaan saat itu. Pertanyaan yang ada pada deskripsi ini yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Faktor apa saja yang mendorong Dito terjerumus dalam pergaulan bebas dari zina? Identifikasi masalah faktor pendorong Dito. 1. Faktor keluarga primer, kondisi broken home dan konflik orang tua yang terus-menerus menyebabkan Dito merasa tidak nyaman, tidak dicintai dan tertekan di rumah. Keluarga gagal menjadi tempat berlindung. 2. Faktor psikologis, stres dan rasa kesepian mendorongnya mencari pelarian instan untuk mengisi kekosongan emosi dan mendapatkan pengakuan. 3. Faktor lingkungan, teman-teman yang ia pilih sebagai pelarian justru merupakan lingkungan negatif yang menormalisasikan perilaku menyimpang, minum-minum, bergadang. Lingkungan ini memberikan solusi palsu bagi masalahnya. Dan yang kedua yaitu menganalisis nilai agama. Dengan pertanyaan, jelaskan pandangan Islam tentang menjaga kesucian diri al-iffah meskipun dalam keadaan sulit. Bagaimana tuh konsepnya? Analisis nilai agama menjaga kesucian diri dalam keadaan sulit. Islam sangat memuliakan orang yang menjaga kesucian dirinya dan keadaan fakir atau sulit. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan dilindungi Allah dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sudah? Kelompok sudah? Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Ada. Oh, siapa Lena? Ini Pak, rekan saya.
kalau kita udah terjerumus ke pergaulan bebas bahkan berzina, lalu kita hijrah, apa yang harus kita lakukan? Hijrah itu berpindah ya, berpindah dari lingkungan yang buruk mungkin. Ini adalah langkah keberanian yang krusial. Keluar dari lingkungan buruk adalah kunci keselamatan. Jadi kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, menjauhi pergaulan bebas di era digital memerlukan kesadaran penuh akan jati diri sebagai muslim atau muslimah, kecerdasan mengelola media sosial dan keberanian untuk memilih lingkungan yang baik. Solusinya dimulai dari memperbaiki hubungan dengan Allah, lalu diikuti dengan membangun komunikasi sehat dengan orang tua, memilih teman yang baik. Udah, kesimpulan. Ada yang ditanyakan? Ya. Jadi apa saja mindset atau pola pikir dari remaja yang berperilaku menyimpang atau terlibat dalam pergaulan bebas? Apa seharusnya yang harus ia pikirkan agar tidak terjerumus? Ya, sering-sering membaca Al-Quran gitu. Terus memfollow akun-akun Ya. Islami. yang menginspirasi dan berani mengunfollow akun-akun dan memfollow akun-akun yang memiliki aura positif di akun tersebut, dan konsep menjaga ifah dan hifz al-nafsi, atau yang pertama ifah adalah menjaga kehormatan. Jadi sebagai wanita Alifah harus lebih menjaga dan sadar akan apa strategi yang harusnya Sinta lakukan ketika Raka mengajak pada perbuatan tersebut, menolak nikah. Gimana contohnya? Enggak. Allah Maha melihat. Kalau maksa gimana? Enggak. Lebih baik putus. Sudah. Kalau disogok? Enggak. Kalau sogok kasih baris. Ingat ada Allah. Jadi pacaran tuh boleh enggak? Enggak. Pacaran boleh asal udah nikah. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata atau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Tiga kelompok sudah melaksanakan presentasi, di mana ada 3 kasus yang alus ini tentang apa tadi itu? Alifat, tekanan Sosial media. Jadi ini harus, sekarang kan sudah era digital, ya. harus bijak dalam menggunakan sosial media guna tidak terjerumus kepada media sosial. Apa tadi, Perbuatan bebas atau hal negatif. Tadi itu al-hijrah tentang apa? Mencari pelarian dan problem keluarga. Jadi ketika ada problem di rumah, jangan Keluar. mencari jalan keluar untuk hal-hal yang tidak baik. Ketika ada problem atau masalah di keluarga harus diselesaikan dengan baik, dengan akal sehat, dengan cara Sama Allah. curhat sama Allah bisa. Nah, semakin dekat dengan Allah mencari solusi. Yang tadi ini apa Anwar? Tentang Dampak pacaran yang tidak terkendali. ini pacaran ya. Berarti dia nggak boleh pacaran ya Pak? Tidak boleh, kecuali tadi apa? Pacaran sesudah nikah. Nah, dari kasus tersebut, coba bacakan kesimpulan tiap kelompok. Yang pertama, Kesimpulannya, menjauhi pergaulan bebas di era digital memerlukan kesadaran penuh akan diri diri sebagai muslim atau muslimah, kecerdasan mengelola pengaruh media sosial, dan keberanian untuk memilih lingkungan yang baik. Solusinya dimulai dari memperbaiki hubungan dengan Allah atau hablum minallah, lalu diikuti dengan membangun komunikasi sehat dengan orang tua dan memilih teman yang baik atau hablum minannas. nah itu kesimpulan dari kelompok 1. Kelompok 2, Kesimpulan kelompok kami, pacaran yang melanggar batas syariat adalah petaka yang berjalan lambat. Islam hadir dengan solusi yang jelas, menghindari khalwat dan menjaga pandangan.
Jadi kesimpulan untuk materi ini, bergaul itu sebetulnya boleh, tapi harus ada batasan. Terus harus memilih apa teman, jangan bergaul sembarang bergaul. Kan sekarang sudah ada banyak geng motor yang dalam tanda kutip apa? Gangster nakal ya. Sebetulnya tidak ada berandal ya. Jadi harus memilih teman atau bergaul dengan orang-orang yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Ya. Guna tidak terjadi ketika bergaul sudah baik, maka tidak akan terjadi perbuatan yang lebih buruk daripada itu, yaitu apa? Zina ya. Soalnya zina itu sangat haram, mendekatinya saja haram, apalagi terjadi atau melakukan zina tersebut. Dalam Al-Quran tadi gimana? Wala taqrabuz zina. Dan janganlah kalian mendekati zina. Alhamdulillah untuk materi pergaulan bebas dan zina cukup begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa menghindari pergaulan bebas dan zina. Untuk materi berikut yang akan datang ya, berikutnya mengenai mencintai Allah, yaitu tentang khauf, tentang roja, dan tentang tawakal. Ya, jadi ada 3 itu termasuk kepada cabang iman atau syu'abul iman. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Pesan dari Bapak tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan yang positif ya. Jangan meluangkan waktu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi usahakan waktu kita dimanfaatkan untuk hal-hal positif ya, terutama kita di lingkungan pesantren banyak hal positif yang dapat kita lakukan ya. Dapat dipahami? Ya, mungkin itu saja ya untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil